Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke guys, sebelum kita lanjut ke videonya, saya info bahwa grup STS akan open lagi STS rekomendasi dan diskusi di bulan September. Aktif dari tanggal 1 sampai tanggal 30 September tentunya ya. Nah, ini grupnya udah ada guys, tentu aja teman-teman akan dapat bonus perkiraan Devin Sam di Ursa tahun 2027. Yang ini udah diupdate guys. Di sini kalau kita lihat udah ada sekitar 400-an saham yang udah kita update teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang pengen curi start ya, saham-saham yang kemungkinan bagi Devin besar di tahun depan, nah ini tabelnya wajib teman-teman punya buat dicicil mulai dari bulan depan kayak gitu. Guys ya, di grup STS itu ada dua macam rekom menu, yaitu rekom menu ODT PSJP dan swing teman-teman. Nah, ini hari ini tanggal 18 Agustus ya kita bikin videonya. Kita dapat profit di Suri, Ahab, Koci, NSS, tuh lihat teman-teman di sini. Ada IOTF, ada Kios, JAS, ISI ya, ISEA. Terus ada MTEK TP singkat. Nah, ini adalah menu ODT PSJP dan yang di tabel ini yang di MTEK ini adalah menu swingnya. Jadi jangan sampai kelewat teman-teman. Bagi teman-teman yang pengen dapat rekom menu ODT PSJP dan swing, langsung masuk di STS Rekom. Catat guys, ada di situ atau lihat video di atas untuk detailnya. Kita lanjut ke videonya guys. Oke guys, kali ini kita akan analisa saham BACH. Nah, BACH hari ini hijau ya guys ya. Biasanya merah ya. BACH biasanya merah. Nah, hari ini hijau teman-teman. Apakah ini tanda mantul ya atau masih akan turun lagi? Nah, kita akan bahas di video ini teman-teman ya. Jangan lupa like, subscribe tentunya ya, dan tonton sampai akhir. Nah, BACH itu bulan lalu itu sempat jadi primadona teman-teman ya. Di sini naiknya tinggi sekali guys ya. Di sini dari sini ke sini tuh naik beggar ya dalam waktu cuma 1 minggu. 1 minggu beggar, bayangin aja ya BACH ini waktu itu di grup Jarum fix saya memiliki saham BACH kayak gitu ya. Makanya dia naik seperti itu teman-teman. Dan makanya kalau misalnya teman-teman itu ya ini buat pelajaran lah bagi teman-teman semua yang baru-baru di bursa efek kayak gitu ya. Jangan terlalu memandang positif ya tentang saham yang dia itu lagi naik. Jadi kalau memang udah cukup ya taking profit aja kayak gitu. Nah, kalau misalnya kalian beli di waktu itu di 540 ya, bisa taking profit di 1000-an gitu ya, ya itu berarti bagus kayak gitu ya. Nah, tapi kalau kalian misalnya didiemin aja kan jadi rugi sekarang kayak gitu. Jadi istilahnya ya kalau udah cukup sih TP aja. Dan masalah kalau misalnya habis kita TP naik lagi ya udah itu bukan rezekinya, guys. Kalau saya sih sekarang seperti itu ya, guys ya. Udah nggak usah dipikirin lagi. Nanti juga ada kok kesempatan berikutnya kayak gitu. Jadi ya cukup TP kayak gitu aja sih. Naik lagi ya monggo silahkan lah, nggak ada masalah kayak gitu. Waktu itu juga saya seperti itu guys. Saya itu taking profit di tanggal 30 Juli, bayangin aja. Waktu dia merah guys, gila ya. Waktu itu saya beli di sekitaran ini teman-teman. Ya AVG saya sekitar 520 atau 525 sekitar itu. Terus saya taking profit di tanggal 30 Juli saat dia merah. Luar biasa. Lihat aja di sini ya. Nah, ya cuman sekitaran belasan persen doang, guys. Coba kalau misalnya saya hold sampai ke sini kan cuan 100% kayak gitu. Tapi kan ya itu bukan rezeki saya berarti cuman 15%, 16% aja. Nah, mungkin kalau kalian yang sampai 1000 ya berarti itu rezeki kalian sampai segitu. Jadi nggak menyesal lah kalau taking profit. Jadi kalau kalian tuh taking profit itu jangan menyesal ya guys ya. Ya udah terima aja, itu berarti rezeki kalian tuh segitu. Oke, kita akan balik lagi ke BATS ya. Apakah ini akan naik lagi? Dan kalau kita lihat di sini BACH itu pernah turun ya. Di sini waktu habis IPO terus dia candlenya hijau, dia hijau 3 kali. Nah, apakah sama akan seperti itu? Nah, coba kita akan cek dari broker samirnya teman-teman. Nah, untuk masalah fundamental untuk si BACH ini bagus guys. Kalau kita lihat di sini labanya tuh naik ya dari tahun ke tahun guys. Labanya 155 miliar. Tapi kalau di harga yang sekarang ya itu masih mahal karena PBV-nya masih 3,8 kali. Nah, tapi ini kan sebelum dana IPO-nya masuk ya. Mungkin kalau nanti dana IPO udah masuk sih mungkin PBV-nya bisa turun ya guys ya. Kayak gitu. Ini kan baru kuartal terakhir 2025 aja. Jadi IPO-nya BACH kan di kuartal 2 ya, 2026. Jadi ini dana IPO-nya belum masuk di fundamental ini, teman-teman. Jadi tunggu aja ya untuk rilis laporan keuangan terbaru BACH. Harusnya kalau di harga yang sekarang tuh PBV-nya mungkin bisa 2 kali atau 1 kali lah kayak gitu. Oke ya, kita lihat di sini teman-teman ya untuk BACH untuk hari ini ya. Hari ini XL masuk, teman-teman, tapi di sini nyelip AK yang masuk, teman-teman. YP jualan, HP jualan. Nah, untuk mengetahui lah apakah BACH ini akan naik atau masih turun, nah kita bisa
analisanya itu seperti ini teman-teman. Tapi sebelum itu ya guys ya, bagi teman-teman yang pengen join STS rekomendasi ini udah open ya, STS rekomendasi di bulan September. Kalian akan dapetin rekom swing dan ODT PSJP harian guys. Ini ada 2 grup, grup diskus dan grup rekomnya. Dan di sini masih ada bonus yaitu perkiraan dividen saham di bursa tahun 2027 yang udah update. Ini ada sekitar 400 saham, teman-teman. Dan hari ini kita dapat profit di saham Meri ya, terus ada MTEK nih, MTEK TP1 ya swing, ada Yellow, terus APLN gitu ya, Avia juga TP swing 2. Jadi kalau kalian suka yang nge-swing, nah bisa join STS rekomendasi tentunya guys ya. Oke ya, di sini kita lihat ya cara analisanya seperti ini. Kita akan coba tarik ya dari awal IPO, jadi awal Juli sampai di tanggal 3 Agustus. Kita lihat teman-teman. Dari awal Juli sampai 3 Agustus. Kita lihat siapa yang akumulasi lah kayak gitu ya. Nanti kan ketahuan. 3 Agustus ya benar ya. Oke, benar 3 Agustus, guys. Kita lihat 3 Agustus di sini. Nah, di sini. Nah, ternyata yang beli itu SQ, teman-teman. AK juga beli. Nah, AK ini beli ya, teman-teman di sini. Di AVG AK di 728, untuk SQ di 636. Nah, yang jualan adalah AO dan KI, guys. Nah, kita lihat di sini underwater-nya itu adalah AO. Ya guys ya di sini. RDK Elite kan AO ya. Nah, jadi waktu dia naik ternyata underwater-nya jualan di atas, teman-teman. Nah, jadi ini mungkin underwater-nya manfaatin momen para retail yang FOMO kayak gitu ya dari berita grup Jarum, mereka taking profit. Itu sah-sah aja. Mereka taking profitnya di atas. Yang jelek itu kalau baru IPO langsung dijual turun, itu jelek UE-nya. Kalau ini bagus aja guys, sudah di atas baru dijual tuh bagus. Jadi mau kita sebagai IPO hunter tuh underwater-nya jual di atas. Kayak si BACH ini bener kayak gitu. Oke, nah kita coba lihat siapa yang jualan dari sini ya di tanggal 4 Agustus sampai tanggal 18. Kita lihat 4 Agustus sampai 18. Kita cek dulu guys. Kemarin ya berarti. Nah, ternyata yang jualnya AK guys. AK dan AO, lihat di sini, teman-teman. AK, PO ini juga underwater, teman-teman. Jadi pilar emas kan PO kan tuh. Jadi underwater-nya itu pada jualan guys, dan mereka tuh rata-rata jualan di harga berapa? Sekitaran yang paling rendah 62 lah. Nah, 62 itu bisa jadi resistan nantinya teman-teman di sini. Oke. Nah, 6200. Nah, ini resistannya teman-teman. Jadi kita udah tahu nih kalau misalnya si BACH itu di atas 620 underwater bakal jualan. Kayak gitu ya. Nah, itu rata-rata mereka di situ, guys. Nah, si XL dia beli dengan AVG-nya 600, berarti si XL tuh sangkut. Nah, coba kita lihat hari ini apa yang terjadi, guys. Kita lihat hari ini tanggal 19, teman-teman. Nah, ternyata XL-nya jualan, tapi AK-nya masuk, teman-teman. Dan kita lihat di sini, AO dan PO mana? Nggak jualan, teman-teman. Nah, itu alasan kenapa BACH hari ini hijau. Ya, yaitu karena underwater-nya stop jualan. Nah, ini bisa jadi tanda-tanda teman-teman saat bandar atau big player yang megang barang itu banyak di sebuah emiten itu berhenti jualan. Nah, berarti itu saatnya saham itu rebound. Kalau menurutku biasanya seperti itu, teman-teman. Nah, karena kita tahu ya bahwa BACH ini baru IPO, jadi well-nya atau big player-nya itu jelas underwater, yaitu AO dan PO. Jadi kalau misalnya teman-teman nyangkut di BACH, itu belilah saat rebound dan AOPO-nya itu beli. Nah, kalau yang sekarang itu AOPO-nya belum beli, cuman dia berhenti jual. Berhenti jual, tapi dia belum beli. Nah, saat AO dan PO aja berhenti jual, sahamnya naik, apalagi kalau nanti beli. Kayak gitu teman-teman ya. Nah, jadi ya intinya sih, ya kalau menurutku kalau misalnya besok AO dan PO itu belum jualan ya, harusnya sih sahamnya bisa naik lagi sih. Nah, tapi teman-teman harus perhatikan untuk di harga 620 karena kalau kita udah tahu dari broker Sameri itu kalau BACH di atas 620 itu underwater-nya mulai jualan lagi. Nah, jadi bisa jadi resist lah di situ teman-teman di 620. Dan harusnya sih kalau menurutku sih besok masih bisa hijau lagi lah untuk CBACH. Mungkin targetnya bisa sampai ke sini lagi ya. Mungkin harusnya sih bisa ke harga 650 sampai 620 lah. Arahnya ke sini baru dia koreksi lagi kayak gitu. Nah, ngetes lagi seperti itu guys untuk si BACH. Oke, gimana menurut kalian teman-teman? Ya, thanks sudah nonton, sampai ketemu di video berikutnya.